Naik turun perjalanan bulu tangkis Indonesia. Dari kejayaan All England hingga kegagalan Olimpiade Paris, apa yang sebenarnya terjadi tahun ini? Rapor hijau dan merah mewarnai perjalanan tim bulu tangkis Indonesia sepanjang tahun 2024. Di awal tahun, tim Indonesia menunjukkan performa gemilang dengan torehan prestasi yang luar biasa. 2 gelar juara berhasil diraih di ajang bergengsi All England 2024, yang merupakan bagian dari BWF World Tour Super 1000. Jonathan Christie, atau yang akrab disapa Jojo, berhasil keluar sebagai juara di sektor tunggal putra, sementara pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto mengukir sejarah di sektor ganda putra. Keberhasilan ini membuat Indonesia dinobatkan sebagai juara umum All England 2024, sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Namun, kilauan prestasi tersebut tidak berlangsung lama. Setelah sukses di All England, performa tim bulu tangkis Indonesia mulai menunjukkan penurunan yang signifikan. Gelar juara menjadi barang langka, bahkan di ajang sebesar Indonesia Open 2024 yang digelar di tanah air sendiri, tim Indonesia gagal meraih satu pun gelar juara. Kekecewaan semakin memuncak ketika Jonathan Christie harus mengakui keunggulan Lakshya Sen dari India dalam pertandingan terakhir fase grup L Olimpiade Paris 2024 di Adidas Arena, Paris, pada hari Rabu, 31 Juli 2024. Olimpiade Paris menjadi puncak rapor merah bagi tim bulu tangkis Indonesia di tahun ini. Tradisi emas Olimpiade yang telah menjadi kebanggaan Indonesia sejak cabur bulu tangkis pertama kali dipertandingkan di Barcelona tahun 1992, akhirnya terputus. Indonesia hanya mampu membawa pulang 1 medali perunggu yang diraih oleh Gregoria Mariska Tunjung di sektor tunggal putri. Hasil ini mengulang catatan kelam 12 tahun silam, saat tim Indonesia pulang tanpa medali apapun dari Olimpiade London 2012. Kegagalan ini menjadi tamparan keras bagi dunia bulu tangkis Indonesia. Padahal, bulu tangkis selama ini dikenal sebagai lumbung medali bagi Indonesia di ajang Olimpiade. Sejarah panjang mencatat bagaimana sektor ini selalu menjadi tumpuan harapan bangsa, tidak hanya untuk prestasi, tetapi juga untuk kebanggaan nasional. Namun, hasil di Paris tahun ini memberikan sinyal bahwa perlu ada pembenahan besar-besaran untuk mengembalikan kejayaan bulu tangkis Indonesia. Tradisi emas yang sempat menjadi kebanggaan kini harus kembali diperjuangkan. Salah satu faktor yang harus menjadi perhatian adalah pembinaan atlet muda. Regenerasi menjadi hal yang krusial agar Indonesia tidak hanya memiliki atlet-atlet berkualitas, tetapi juga tim yang solid untuk menghadapi berbagai turnamen besar. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelatihan, dukungan fasilitas, dan program pembinaan harus segera dilakukan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan ini. Tidak hanya itu, Indonesia juga harus fokus pada pengembangan sport science yang lebih terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi, data analitik, dan pendekatan ilmiah, pelatih dan atlet dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan performa. Hal ini juga mencakup manajemen cedera yang lebih baik agar para atlet dapat tetap prima saat bertanding di panggung internasional. Meski demikian, harapan masih ada. Olimpiade Los Angeles 2028 menjadi target berikutnya. 4 tahun ke depan adalah waktu yang sangat berharga bagi tim pelatih, atlet, dan semua pihak yang terlibat untuk berbenah dan mempersiapkan diri lebih baik. Besar harapan bahwa Indonesia dapat kembali meraih kejayaan dan mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi Olimpiade. Selain itu, pembinaan atlet muda juga harus menjadi fokus utama agar regenerasi di tubuh tim bulu tangkis Indonesia berjalan dengan baik. Kita tidak hanya membutuhkan pemain yang hebat, tetapi juga mental juara yang kuat untuk menghadapi persaingan dunia. Tidak kalah penting, dukungan masyarakat dan pemerintah juga sangat dibutuhkan. Bulu tangkis adalah olahraga yang telah mengharumkan nama bangsa selama puluhan tahun. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur, pelatihan, dan program pengembangan harus menjadi prioritas. Semangat nasionalisme juga dapat ditanamkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti kejuaraan lokal atau festival bulu tangkis. Perjalanan tim bulu tangkis Indonesia di tahun 2024 adalah sebuah cerita tentang naik turun, kemenangan dan kekalahan, serta harapan yang tetap menyala meski menghadapi tantangan. Bagi para pecinta bulu tangkis, ini adalah pengingat bahwa kejayaan tidak datang dengan mudah, tetapi butuh perjuangan yang terus-menerus. Kita semua berharap, tradisi emas Olimpiade akan kembali diraih oleh tim bulu tangkis Indonesia di masa depan. Dengan semangat juang yang tak pernah padam, Indonesia bisa kembali menjadi raksasa bulu tangkis dunia. Sebuah perjalanan yang penuh liku, tetapi selalu ada harapan untuk masa depan yang lebih cerah.
PBSI mengejutkan publik dengan keputusan yang memicu tanda tanya besar. Mengapa Christian Adinata yang berpotensi besar justru ditinggalkan? Nama Christian Adinata belakangan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta bulu tangkis Indonesia. Kabar mengejutkan datang setelah dirinya mengungkapkan kekecewaan melalui sebuah unggahan di Instagram pada Sabtu, 21 Desember 2024. Dalam unggahan tersebut, Christian merasa seperti telah ditinggalkan oleh PBSI meskipun dirinya merasa telah memberikan banyak kontribusi untuk tim bulu tangkis Indonesia. Pernyataan emosional tersebut berbunyi, "Saya berjuang demi negara tapi mereka meninggalkan saya saat saya hancur. Terima kasih untuk semua kenangannya dan lihat saja nanti." Sebagai pengingat, Christian Adinata adalah salah satu atlet yang terdegradasi dari pelatnas PBSI untuk tahun 2025 mendatang. Artinya, jika ingin tetap berkompetisi di level internasional, ia harus menggunakan biaya sendiri atau mencari dukungan dari pihak lain. Situasi ini semakin menyita perhatian publik ketika wartawan senior Ainur Rohman mengungkapkan melalui platform X bahwa Christian adalah pemain potensial yang pernah menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games Kamboja tahun 2023. Ainur menyoroti keputusan PBSI yang dianggap mencampakkan Christian di tengah perjuangannya pulih dari cedera. Dalam cuitannya, Ainur menuliskan, Christian adalah pemain yang punya potensi besar dan ambisi kuat untuk menjadi pemain top dunia. Tapi justru dicampakkan ketika diambang kesembuhan. Ainur juga menyebut nama Taufik Hidayat sebagai sosok yang harus bertanggung jawab atas keputusan ini. Pernyataan tersebut langsung memantik spekulasi dan diskusi di kalangan penggemar bulu tangkis. Nama Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis nasional yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBSI, memang memiliki peran sentral dalam pembinaan prestasi, termasuk pelatnas. Namun, keterlibatan langsung Taufik dalam keputusan ini sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Dalam pernyataan resminya, Taufik menjelaskan bahwa PBSI saat ini sedang menjalankan proses penyegaran. Penyegaran seperti saat mendaftar kuliah dan tidak diterima, ya sudah. Maka itu pasti ada pro dan kontra. Kami ingin yang lebih baik lagi nanti untuk kedepannya, ujar Taufik di Pelatnas PBSI Cipayung pada Jumat, 20 Desember 2024. Meski demikian, pernyataan ini belum cukup meredam kegelisahan para pendukung Christian Adinata. Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pelatnas PBSI, Eng Hian, mengungkapkan alasan di balik keputusan ini. Menurutnya, tim pelatih mempertimbangkan kondisi cedera Christian yang belum sepenuhnya pulih. Christian diminta untuk fokus pada pemulihan agar nantinya dapat dipertimbangkan kembali masuk ke pelatnas. Meski keputusan ini terkesan logis dari sisi teknis, publik tetap mempertanyakan apakah langkah ini adalah yang terbaik bagi seorang atlet muda berbakat seperti Christian. Keputusan ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh PBSI dalam menjaga keseimbangan antara regenerasi pemain dan memberikan kesempatan kepada atlet yang sedang berjuang untuk kembali ke performa terbaik. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas prestasi bulu tangkis Indonesia, PBSI tentu harus mengambil keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan jangka pendek tetapi juga masa depan olahraga ini. Kini, pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah keputusan untuk mendepak Christian Adinata dari pelatnas benar-benar merupakan bagian dari penyegaran, ataukah ada faktor lain yang melatar belakanginya. Apapun alasannya, publik berharap agar PBSI tetap mengedepankan transparansi dan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Christian Adinata sendiri masih memiliki peluang untuk kembali ke pelatnas, asalkan ia berhasil memulihkan kondisi fisiknya dan menunjukkan performa terbaik di turnamen-turnamen mendatang. Dengan segala kontroversi yang muncul, nama Christian Adinata kini justru semakin dikenal publik. Hal ini bisa menjadi momentum baginya untuk bangkit dan membuktikan bahwa ia masih layak menjadi bagian dari tim bulu tangkis nasional. Namun, dukungan dari berbagai pihak tentu sangat diperlukan, baik dari segi moral maupun finansial, agar Christian dapat terus melangkah maju dalam karirnya. Keputusan yang diambil oleh PBSI ini juga menjadi pelajaran berharga bagi para atlet muda lainnya. Dalam dunia olahraga, perjuangan tidak hanya terjadi di lapangan tetapi juga di luar lapangan, termasuk menghadapi berbagai dinamika organisasi. Christian Adinata kini berada di persimpangan jalan, dan bagaimana ia memilih untuk melangkah ke depan akan menjadi penentu masa depannya di dunia bulu tangkis. Bagi PBSI, ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung atlet-atlet muda berbakat. Nama besar seperti Taufik Hidayat diharapkan bisa menjadi pelindung sekaligus inspirasi bagi para pemain yang tengah berjuang untuk menggapai mimpinya. Dengan segala kontroversi yang terjadi, mari kita tunggu bagaimana kelanjutan dari perjalanan Christian Adinata dan langkah-langkah yang akan diambil oleh PBSI untuk memastikan bahwa setiap atlet mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara.